Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Mawarni dari kelas 3B Perbankan Syariah dengan NIM 50222065 dengan mata kuliah Fikih Keuangan Kontemporer dengan dosen pengampu Bapak Rifki Filnanda SESY MEI. Bella, di sini saya akan menjelaskan materi tentang mampu menguasai konsep teoritis tentang letter of credit dan bank garansi. Pengertian letter of credit. Pada umumnya, letter of credit digunakan untuk membiayai kontrak penjualan barang jarak jauh antara pembeli dan penjual yang belum saling mengenal dengan baik. Dengan kata lain, letter of credit digunakan untuk membiayai transaksi perdagangan internasional. Tetapi, letter of credit bukan merupakan garansi atau surat berharga yang dapat dipindah tangankan. Selanjutnya, mekanisme pembukaan letter of credit. Yang pertama, buyer berencana untuk memesan barang atau jasa. Yang kedua, seller meminta buyer untuk membuka sebuah letter of credit dengan memberitahukan term and condition yang bisa diterima serta nama advising bank yang ditunjuk. Dan yang ketiga, buyer meminta bank di mana rekeningnya berada atau issuing bank untuk membuka sebuah letter of credit dengan memberitahukan term and condition yang bisa diterima serta nama advising bank yang ditunjuk oleh seller. Yang keempat, issuing bank membuka sebuah letter of credit dan mengirimkannya kepada advising bank. Yang kelima, advising bank menyampaikan letter of credit tersebut kepada beneficiary atau seller. Yang keenam, setelah barang atau jasa yang dipesan siap untuk dikirimkan, seller menyiapkan dokumen yang dipersyaratkan di dalam letter of credit. Dan yang terakhir, yang ketujuh, advising bank akan mempelajari isi dokumen. Jika telah memenuhi syarat atau sesuai dengan kondisi letter of credit, maka dokumen akan dikirimkan kepada issuing bank untuk meminta pembayaran. Selanjutnya, letter of credit dalam perspektif fikih. Secara garis besar, operasional letter of credit dapat dibedakan menjadi dua kondisi, yaitu letter of credit sebagai sarana pembayaran. Kondisi ini terjadi ketika letter of credit dikeluarkan dari pemohon yang memiliki seluruh harga kreditnya, yang mana bank berjanji untuk membayar, menerima, atau memotong nota tagihan untuk kepentingan pengguna atau eksportir. Dengan demikian, dalam fikih hubungan semacam ini termasuk dalam kategori wakalah yang diperbolehkan dalam kondisi Islam. Karena pemohon letter of credit mewakilkan bank yang mengeluarkan letter of credit untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan permintaan yang mewakilkannya, dan diperbolehkan bagi seorang wakil untuk mewakilkan kepada orang lain pekerjaannya dalam batas-batas yang diwakilkan kepadanya. Dari sini, bank yang mengeluarkan letter of credit. Selanjutnya, pengertian bank syariah. Bank garansi adalah merupakan sebuah jaminan tertulis yang diberikan bank kepada nasabahnya, dalam hal ini berperan sebagai pemberi jaminan, sedangkan nasabah merupakan pihak yang dijamin. Biasanya fasilitas jaminan yang diberikan meliputi letter of credit untuk impor, letter of credit dalam negeri, serta shipping grant. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menjelaskan bahwa bank garansi adalah atau jaminan pembayaran yang diberikan kepada pihak penerima agunan apabila pihak yang dijamin tidak memenuhi kewajibannya. Selanjutnya, kegunaan bank garansi. Bank garansi dapat digunakan untuk menjamin kualitas pekerjaan yang dilakukan oleh pihak kontraktor. Dapat digunakan untuk mendukung proyek-proyek besar atau investasi dengan memberikan jaminan kepada pihak-pihak yang terlibat bahwa dana akan tersedia atau proyek akan selesai sesuai dengan rencana. Dalam beberapa situasi, bank garansi dapat digunakan untuk menjamin pembayaran kepada pihak ketiga, seperti pemasok atau subkontraktor. Selanjutnya, mekanisme bank garansi. Ketika bank menerbitkan bank garansi, artinya bank memberikan pernyataan secara tertulis kepada penerima jaminan atau pemegang garansi atas permintaan nasabah atau terjamin. Sebagai penjamin, bank memiliki tanggung jawab untuk menangani utang atau kewajiban dari terjamin. Hak dan kewajiban kedua belah pihak akan ditentukan dan tertulis dalam kontrak. Selanjutnya, keuntungan bank garansi. Yang pertama, memungkinkan Anda untuk menegosiasikan kondisi kontrak yang lebih baik dan menguntungkan. Yang kedua, memudahkan untuk memperoleh uang muka untuk pengiriman barang. Yang ketiga,
Bank garansi berfungsi sebagai penegasan kepercayaan dari bank terhadap bisnis klien atau nasabahnya dan menunjukkan bahwa bisnis tersebut adalah bisnis yang sehat. Yang keempat, sebagai bentuk perlindungan bagi penerima manfaat dari risiko komersial akibat adanya ketidakpatuhan atau kepatuhan terhadap kontrak oleh mitra bisnisnya. Yang kelima, membantu mengurangi risiko yang berhubungan dengan non-pembayaran untuk produk berupa barang-barang ekspor. Yang keenam, membantu memberikan perlindungan terhadap risiko kehilangan uang muka. Dan yang terakhir, membantu memberi pengguna opsi untuk tidak melakukan pembayaran di muka. Baiklah, demikian yang dapat saya jelaskan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.